Shalom, saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Perkenankanlah pada siang hari ini saya membawakan sebuah renungan yang judulnya dalam bahasa Jawa ojo dibandingke, atau bahasa Indonesianya jangan dibandingkan. Judul renungan ini diambil sesuai dengan judul sebuah lagu berbahasa Jawa yang pernah viral di medsos sekitar tahun 2022 yang lalu. Pengarangnya bernama Abah Lala. Kemudian lagu tersebut sempat dinyanyikan oleh seorang penyanyi cilik bernama Farel Prayoga di Istana Negara. Lirik lagu tersebut merupakan keluhan seorang pria kepada kekasihnya yang suka membanding-bandingkan si pria itu dengan orang atau pria lain. Mari kita simak terjemahan cuplikan liriknya. Orang seperti ini kok dibanding-bandingkan, saing-saingkan, ya pasti kalah. Aku kejar pun aku tidak akan mampu. Siapa yang tidak sakit hati? Sudah menemani sampai saat ini, namun semua tidak ada artinya, tidak ada harganya. Kita lihat apa makna lagu ini. Maknanya adalah dibanding-bandingkan dengan orang lain itu tidak enak rasanya, membuat sakit hati bagi yang dibandingkan. Mari kita dengar cuplikan lagunya. Berikutnya mari kita lihat perumpamaan dan kejadian dalam kitab suci. Yang pertama pada Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ayat 10 ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi di sini orang Farisi itu membandingkan dirinya dengan pemungut cukai itu. Selanjutnya kita lihat pada ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Pada ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Berikutnya ayat ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini atau pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain atau orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di sini orang Farisi itu telah jatuh dalam dosa kesombongan. Allah tidak menyukai kesombongan. Berikutnya kita lihat pada 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8 dengan perikop Saul benci kepada Daud. Peristiwa ini terjadi ketika mereka pulang dari berperang mengalahkan orang Filistin. Kita lihat pada ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000 saudara. Jadi di sini Saul dibandingkan dengan Daud oleh perempuan-perempuan atau cewek-cewek Israel. Kita lihat apa yang terjadi akibatnya. Pada ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Jadi, karena dibandingkan, Saul menjadi iri dan sakit hati kepada Daud.
Apa akibat dari dibandingkan? Pertama, A, negatif ya, atau jelek. Satu, menjadi sombong, merasa super atau tinggi hati, selalu ingin dipuji karena A, pujian yang berlebihan bisa membuat orang lupa diri atau lengah, bisa juga menjadi taktik untuk mengalahkan lawan. B, dimanjakan, terutama anak-anak yang dianak emaskan orang tuanya. C, mendapat kekuasaan atau jabatan. D, merasa diri lebih baik atau lebih hebat. Yang kedua, menjadi rendah diri atau minder, marah, iri atau sakit hati karena A, sering direndahkan, diejek, dicerca, dibully, disepelekan, atau dianaktirikan. Kemudian B, tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, misalnya jelek, miskin, bodoh, tidak berprestasi. Kemudian C, tidak pernah dipuji. Ingat, pujian yang tulus membangkitkan semangat. Pujian yang berlebihan membuat sombong, lengah, dan lupa diri. Selanjutnya yang B, yang positif atau yang bagus akibatnya. Pertama, menjadi rendah hati, menyadari kekurangan diri sendiri dengan cara refleksi ya, dengan cara A, membandingkan kekurangan diri sendiri sekarang dengan diri sendiri dulu. Misalnya sekarang setelah mempunyai jabatan atau kekuasaan, kok saya jadi makin sombong ya. Kemudian B, membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang kita hormati, misalnya guru, tokoh panutan, atau pembimbing rohani. Ini untuk dijadikan teladan. Kemudian kedua, menyadari kebesaran dan kerendahan Yesus yang mau menjadi manusia dan turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Ada sedikit pesan untuk berbagai kalangan. Pertama, untuk para orang tua, jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Janganlah ada anak emas dan anak tiri. Berlakulah adil. Anak yang perlu mendapat perhatian lebih justru yang menderita kekurangan, misalnya autis, cacat, kurang pandai di sekolah, kurang tampan atau kurang cantik. Anak yang kurang pandai di sekolah belum tentu tidak berhasil di masa depan. Demikian pula sebaliknya. Kedua, untuk para suami atau istri, janganlah membandingkan istri atau suami Anda dengan orang lain. Akibatnya seperti Saul yang dibedakan dengan Daud tadi. Ketiga, untuk para pelajar, hindari membuli teman Anda. Keempat, hidup ini seperti roda, sebentar di atas, sebentar di bawah. Saat di atas jangan sombong atau congkak, saat di bawah jangan rendah diri. Kelima, tetap bersyukurlah dalam semua keadaan. Bila Anda suka renungan ini, silakan like and share. Sampai di sini, shalom saudaraku, Tuhan memberkati Anda.